Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan selamat berjumpa lagi dengan saya Budi Hartono di kuliah online saya yaitu pemrograman berorientasi objek. Nah, pada kesempatan ini yaitu pada minggu ketiga atau pertemuan yang ketiga, saya akan bahas mengenai yaitu pengenalan Java dengan 2G. Ya, adalah minggu ketiga, di mana pada minggu ketiga ini atau pertemuan yang ketiga ini yaitu saya akan bahas mengenai pengenalan Java dengan 2G. Baik, kita akan memulai pembelajaran untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek ini pada hari ini. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai pemrograman berorientasi objek, ada baiknya kita akan lihat yaitu tujuan daripada pembelajaran. Tujuan untuk pembelajaran pada bab ini atau hari ini yaitu setelah menyelesaikan pada pembahasan ini, yang pertama diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan tentang sejarah Java dan apa saja yang harus dipersiapkan sebelum praktikum bahasa Java dengan 2G. Yang pertama, tentunya kita mampu mengerti atau menjelaskan tentang sejarah Java dan apa yang harus dipersiapkan sebelum praktikum bahasa Java. Yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu menginstalasi software pendukung yang digunakan dalam pembahasan materi ini serta mampu membuat program sederhana serta dapat menjalankannya. Tentu setelah kita menginstal yaitu Java beserta 2G-nya, nanti kita akan mencoba untuk membuat program yang sederhana dan dapat menjalankannya mulai dari kita membuka sampai pada saat yaitu kita menjalankan atau runningnya sampai pada saat kita terakhir yaitu menutup. Untuk praktikum kita akan bisa memulainya yaitu mulai pertemuan minggu depan. Kita akan coba untuk praktikum mulai dari awal yaitu cara pembuatan proyek sampai dengan akhir project yaitu menutup projectnya. Untuk hari ini kita akan bahas dulu mengenai sejarah daripada Java yang didukung oleh JDK-nya 2G ya. Kita akan coba untuk membahasnya satu persatu. Baik. Kita mulai yaitu pengenalan Java ya, Java. Sejarah Java ini pada tahun 1990-an ya, Sun Microsystems menyusun sebuah tim yang dipimpin oleh Jim Gosling untuk membuat sistem kontrol atau perangkat cerdas dengan kode green atau hijau ya, kode hijau. Di mana saat ini Sun Microsystems ini sudah diakuisisi oleh Oracle ya, sehingga Sun Microsystems sekarang sudah tidak ada lagi kan gitu ya. Pada Agustus tahun 91 tim Green menghasilkan bahasa pemrograman yang diberi nama OAK. Jadi pada saat awalnya itu sebelum diberi nama Java diberi nama OAK. Nah, masalahnya muncul ya. Masalahnya muncul yaitu adalah bahasa pemrograman OAK ini sudah ada sehingga nanti diberi nama yang sama, namanya ada. Nah, akhirnya tim ini berembuk ya, berdiskusi pada sebuah kedai kopi Java ya. Nah, pada sebuah kedai kopi Java, akhirnya pada Januari tahun 1995 berganti nama menjadi Java. Ya, kalau bahasa Jawanya yaitu Jawa begitu ya, kedai kopi Jawa begitu ya. Nah, ini sejarah mengenai Javanya yaitu ya, dimulai tahun 90-an oleh Sun Microsystems yang dipimpin oleh Jim Gosling. Akhirnya membentuk sebuah tim yang diberi nama tim hijau. Dari tim hijau ini Agustus 1 menghasilkan bahasa, tapi pada saat itu bahasanya namanya OAK, sudah ada sebelumnya, akhirnya ganti pada tahun 1995 dengan nama Java. Ini secara awal daripada Javanya adalah seperti ini. Nah, konsep perangkat cerdas tidak menarik ya. Pada saat itu konsep perangkat cerdas tidak menarik, proyek Green dan pekerjaan bahasa Java hampir dibatalkan ya. Karena tidak menariknya ini ya, kalau diteruskan nanti akan gagal gitu ya. Tapi tetap dipertahankan ya. Konsep perangkat cerdas tidak menarik. Nah, ini proyek Green ini dan pekerjaan bahasanya Java hampir dibatalkan. Nah, pada era itu setelah tahun 95 itu muncullah yang namanya internet. Itu sudah muncul, yaitu popularitas internet mengakibatkan Sun memfokuskan kembali pada Java komputernya ya. Kembali digali lagi. Ternyata seiring dengan popularitas internet di dunia ini ya, pada tahun 95 itu muncul internet ya. Mungkin banyak yang
kita juga belum banyak yang memahami tentang internet, seperti itu. Tapi pada tahun 95 sudah internet sudah muncul, sehingga popularitas internet ini yang membangkitkan trim hijau ini untuk memfokuskan kembali pada Java. Sebelum munculnya Java, halaman web untuk mengunduh hanya berupa teks dan gambar. Ini ya, pada saat ini awal-awal sekitar tahun 96-97 ketika saya buka pertama kali web di situ ya, untuk mengunduh ini ya, gambarnya berupa teks dan gambar saja. Tidak boleh dikatakan pada saat itu tahun 94-95 itu internet masih dibilang yaitu boleh dikatakan yaitu statis ya, hanya seperti itu aja. Kalau sekarang sudah dinamis ya, sudah seperti itu. Browser web untuk diaktifkan, Java diizinkan untuk mengunduh program, yaitu program Applet. Ya, ini programnya yang sudah kita kenal dengan program Applet, program berbasis web. Ya, Java masih digunakan dalam konteks sampai hari ini untuk Facebook yang versi yang lebih lama atau Hotmail versi yang lama. Itu masih menggunakan model seperti itu. Kalau sekarang mungkin sudah berubah lagi, sudah tidak menggunakan ini lagi. Ya, konsepnya sudah berbeda. Itu sejarah tentang Java, asal mulanya secara singkat kita bahas seperti itu ya. Mungkin kalau kita bahas secara detail mungkin butuh waktu beberapa hari ya untuk membahas sendiri sejarah tentang Java-nya. Sekilas tentang sejarah Java. Nah, sekarang mengapa harus memilih Java begitu ya? Mengapa memilih Java gitu ya? Kenapa kita harus mempelajari Java? Apa sih menariknya Java ini ya? Salah satunya adalah bahwa Java ini adalah bahasa yang berorientasi pada objek, yang mendukung pemrograman berorientasi objek. Jadi bahasanya ini berorientasi pada sebuah objek, pas atau sesuai dengan mata kuliahnya, yang mendukung mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan menggunakan Java, karena memang betul-betul mendukung untuk atau berorientasi pada sebuah objek. Dirancang untuk aplikasi web atau internet yang mudah. Ini ya, dirancang untuk aplikasi web. Jadi ketika kita akan menggunakan aplikasi web atau internet dengan menggunakan Java ini akan menjadi lebih mudah. Bahkan sudah berbasis Android dengan adanya Eclipse atau BlueG juga bisa sudah diterapkan pada sebuah pemrograman berbasis mobile seperti itu. Penerimaan yang tersebar luas. Jadi Java ini bisa diterima oleh seluruh dunia seperti itu. Makanya tersebar secara luas ya, baik di beberapa negara yang berkembang, yang maju maupun yang baru memulai, ini dapat diterima dengan baik. Seperti itu. Nah, yang menarik di dalam Java ini adalah menjanjikan aplikasi berbasis read once ya, run anywhere, atau kita kenal dengan nama Hura ya. Nah, artinya apa? Bahwa dijalankan di web browser dengan teknologi applet. Ini salah satunya adalah seperti itu. Nah, konsep yang paling menarik jika kita pelajari dari Java ini adalah adanya Hura ini. Sekali menulis dapat dijalankan di mana saja, atau ketika kita hanya sekali menulis bisa dijalankan di platform yang lain. Itu yang cukup menarik jika dibanding dengan yang lain tidak memiliki platform demikian ya. Anda nulisnya di sini di sembarang editor, ini bisa dijalankan di platform Windows, bisa dijalankan di platform Linux, bisa juga dijalankan di platform yang lain atau unik gitu ya, seperti ini, atau yang lain, atau di Macintosh seperti itu. Nah, ini yang menarik dari Java, salah satunya adalah ini. Kemudian Java, bahasa Java dapat digunakan untuk membuat program berupa ini, aplikasi berbasis teks maupun Windows ya. Jadi untuk Java ini bisa gunakan untuk aplikasi. Anda menggunakan basisnya teks, oke, mau basisnya Windows juga tidak ada masalah. Aplikasi yang dapat berjalan di halaman web, applet tadi di depan sudah saya jalankan. Memang mau tidak mau awal mulanya Java memang sudah mendukung untuk halaman web tadi. Salah satunya digunakan di versi yang yaitu apa? Hotmail yang versi lama atau Facebook versi lama gitu ya. Aplikasi untuk perangkat mobil juga didukung oleh Java. Salah satunya yang kita gunakan atau di dalam perkuliahan digunakan yaitu adanya Eclipse yang digunakan untuk ini ya, Eclipse ya. Nah, Eclipse di situ. Ataupun BlueG sendiri nanti juga bisa digunakan untuk aplikasi perangkat mobile ya. Jadi selain menggunakan Eclipse di Java JDK yang lain, yaitu adalah yang nanti kita akan gunakan, yaitu adalah aplikasi apa itu softwarenya adalah BlueG, di mana BlueG juga mendukung untuk aplikasi perangkat mobile ini. Berikutnya adalah pemrograman Java, program Java.
Program Java ditulis dalam dua model ya, bisa ditulis dalam bentuk aplikasi yang kita kenal dengan nama standalone, program secara normal berjalan pada aplikasi desktop. Tadi ya ada yang berbasis ini, sebelumnya tadi ada berjalan di teks maupun gambar tadi ya, teks maupun gambar tadi. Ini aplikasi teks maupun Windows ya, kok gambar ya, teks maupun Windows ya. Ini bisa dijalankan pada model single user. Ya, single user, program secara normal berjalan pada aplikasi desktop. Ya, seperti biasa Anda gunakan PC atau laptop yang tidak ada jaringannya juga bisa digunakan berbasis applet atau berbasis web juga tidak ada masalah. Jadi program dikirim pada sebuah remote komputer, di-download ke dalam internet dan berjalan dengan web browser. Ini juga seperti itu. Jadi bisa berjalan pada pemrograman aplikasi atau pemrograman applet ya. Komputer download web browser juga bisa berjalan tadi sebelumnya tadi ada di aplikasi Android ya, aplikasi Android. Ini yang penting saat ini karena kedepannya itu hampir semuanya pemrograman bisa di dalam genggaman atau dalam bentuk sebuah yaitu handphone. Beberapa istilah dalam Java ya kita kenal, ada beberapa istilah ya, akronimnya atau deskripsinya. Di sini ada katakan ada tabel ini ya, ada nama Java Development Kit atau kita kenal dengan nama istilah JDK ya. Jadi nanti kalau saya menggunakan istilah ada JDK itu ya. Oh ya, dimaksud dengan JDK itu apa? Adalah Java Development Kit, pengembangan Java. Deskripsi ini adalah software bagi programmer program Java ya. Ini bagi untuk penggunaan seorang programmer untuk program Java ya kita gunakan JDK ini. Ada JRE, Java Runtime Environment, yaitu lingkungan untuk pengembangan Java-nya adalah sebuah software bagi konsumen untuk menjalankan program Java. Ada Standard Edition SE, platform Java untuk desktop dan aplikasi server sederhana. Jarang sekali digunakan sekarang untuk ini ya, karena sudah berkembang ke arah yang lain. Ada EE, Enterprise Edition, yaitu platform Java untuk server yang kompleks. Nah, saat ini masih digunakan EE-nya ya, untuk server yang cukup banyak masalah-masalah di situ ya, kita gunakan yang kompleks. Maka masih menggunakan yang EE ini. Ada Micro Edition ya, ME, Java ME, platform Java untuk mobile. Tadi sudah saya sebutkan bahwa Java tidak hanya berjalan pada sebuah desktop atau berbasis teks atau berbasis Windows, tapi juga berbasis applet, tapi juga bisa berbasis mobile yang bisa berjalan di basis mobile yang kita kenal dengan nama Java ME. Ada Java 2, deskripsi Java tahun 1998-2006. Ini Java 2 ya. Oh, atau Java 1 di situ sudah ada Java 1, Java 2. Setelahnya seperti itu. SDK, Software Development Kit, SDK, deskripsi untuk JDK tahun 98 sampai tahun 2006. Itu istilah untuk Java bagian yang pertama atau Java 1 itu ya. Mulai dari selanjutnya ya, Java dari 98 sampai dengan 2006, ini 98 sampai dengan itu juga. Istilah saja ini. Nah, ini adalah Java Development Tool ya, alat yang mendukung untuk pengembangan Java ya. Jadi ada software pendukung atau pengembangan untuk Java. Sebagai pilihan Anda bisa memakai atau menulis kode Java Anda di Notepad atau menggunakan IDE yang kaya dengan berbagai fitur seperti ini ya. Eclipse ini juga bisa, tadi sudah saya sebutkan. Untuk mengerjakan ini ada butuh yang namanya Notepad atau editornya ya, ini ya. Salah satunya adalah Eclipse. Anda bisa download di Eclipse ya, www.eclipse.org atau .org. Ini bagi Anda yang mau mempelajari mobile. Nanti kalau ada dosen lain yang menerangkan, menjelaskan mengenai pemrograman berbasis mobil dengan menggunakan Eclipse, silahkan Anda download di situ ya. Ada yang terkenal selain yaitu ada Java NetBeans. Anda bisa download di www.netbeans.org. Ini untuk NetBeans-nya. Ya. Nah, saya akan menggunakan yang ini yaitu BlueG. Anda silahkan download di www.blueg.org. Bagi Anda yang kepengen ini silahkan Anda langsung klik aja ini, langsung menuju ke situsnya BlueG. Ya, nanti Anda bisa download baik versi yang untuk 32 bit maupun 64 bit. Ya. Ada JCreator, ya JCreator, Java Creator. Ini silahkan di download di JCreator. Kalau Anda kepengen mendownloadnya, silahkan dipilih salah satu yang ada di sini. Tapi dengan catatan bahwa saya akan menggunakan yang BlueG ini. IntelliJ IDEA ini adalah silahkan di jetbrains.com atau IDEA. Ini kalau Anda kepengen juga ini ada Borland JBuilder di borland.com. Ya, ada Docker Java,
silakan Anda bisa masuk ke http www ya di Dr. Java ini ya software.net ya software.net. Ini adalah pengembangan untuk Javanya, alat-alat untuk pengembangan Javanya. Silakan Anda kalau tertarik dari sekian ini yang ada ini bisa di-download. Ya, dengan catatan tadi bahwa saya akan menggunakan yang BlueG. IDE, tadi saya juga sudah menyebutkan IDE, Integrated Development Environment, lingkungan pengembangan atau lingkungan penyatuan untuk integrate ya, lingkungan untuk penyatuannya, pengembangan penyatuan ini kita gunakan ini ya. IDE adalah suatu software aplikasi yang menyediakan fasilitas komprehensif. Komprehensif artinya menyeluruh ya. Komprehensif ya, terintegrasi, integrate ya, menyeluruh begitu ya. Bagi para programmer komputer termasuk Java untuk proses pengembangan software. Ini dimaksud dengan IDE tadi ya. Integrated Development Environment. Jadi sebuah aplikasi software yang menyediakan fasilitas secara komprehensif. Karena ada beberapa software yang tidak komprehensif, artinya apa? Tidak secara menyeluruh, masih terpisah-pisah gitu istilahnya ya. Dulu saya belajar pemrograman itu softwarenya itu masih terpisah-pisah. Kalau mau ini harus install ini dulu, kalau mau ini harus install ini. Berarti tidak secara komprehensif atau menyeluruh ya untuk pengembangan softwarenya. Secara standar IDE ini memiliki yang pertama adalah editor untuk source code-nya, jelas ya. IDE harus mempunyai editor, ada editornya. Tadi ada editornya cukup banyak ya. Kalau umum ya kita gunakan editornya yaitu menggunakan Notepad atau Notepad Plus begitu ya. Notepad juga bisa ya, Notepad-nya di situ ada Edit Plus juga bisa, ada Notepad ya, ada Notepad, ada JCreator tadi ya. Selain menyediakan fasilitas editor, harus menyediakan fasilitas debug untuk koreksi kesalahan-kesalahan yang ada ya supaya penunjuk kesalahannya itu mudah untuk dideteksi. Oh, kesalahannya di sini, ada debugnya seperti ini. Kalau tidak ada, ini kan jadi repot buat kita ya. Begitu dicek ada kesalahan cuma error toh gitu. Nah, salahnya di mana? Nah, itu kalau tag-nya banyak ya dari baris 1 sampai dengan baris yang itu terakhir itu cukup banyak jadi masalah gitu ya. Tapi kalau ada debugnya, oh yang salah di sini kan lebih enak gitu. Ada build otomatisasi ya, ini ada otomatisasinya untuk buildingnya ya, itu sudah ada sehingga otomatis nanti akan terbuild di situ, sudah menjadi exe di situ ya, dibuild di situ, jadi sudah dibetulkan, sudah di refresh, sudah dibuatkan seperti ini. Java Development Toolkit ya atau JDK tadi ya, sekumpulan program terpisah untuk mengembangkan dan menguji program Java. Ini yang disebut dengan JDK tadi. Ada tool-tool untuk pengembang Java secara terpisah ya. Untuk mengembangkan ini sekumpulan program terpisah untuk mengembangkan dan menguji program Java. Nah, salah satu JDK yang terbaik tadi selain menggunakan NetBeans, tadi ada yang namanya yaitu ada selain NetBeans, Eclipse, ada BlueG tadi. Maka saya gunakan salah satu pengembangan toolkit yang ada di dalam Java adalah BlueG ini ya JDK-nya. Program pada JDK yang sering digunakan adalah compiler. Ya, compilernya di pertemuan yang berikut sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang compiler di Java ya. Di Java tadi di pertemuan yang kedua di mana ada compiler interpreter ya, interpreter juga. Compiler Java ya mengkompilasi source code ya Java menjadi bytecode atau kelas ya. Atau penggambarnya sebetulnya di sebelumnya sudah cukup jelas ya. Interpreter yaitu Java mengeksekusi bytecode atau kelas menjadi aplikasi, sebuah aplikasi. Jadi di sini ada dua, kita membuat programnya dulu, dari program kita compiler menjadi sebuah kelas ya. Jadi mengkompilasi source code kode Java-nya ya, ada bintang.java menjadi bytecode atau bintang.class ya. Setelah dari .class ini di interpreter Java mengeksekusi bytecode-nya atau kelasnya menjadi sebuah aplikasi sehingga jadilah sebuah aplikasi yang langsung bisa dijalankan atau kita double klik ya di executable langsung dieksekusi yang menghasilkan file exe. Java dalam toolkit itu selanjutnya debugger. Ini ya debugger ini JDB seperti interpreter tetapi mampu mendebug aplikasi yang dimaksud dengan debuggernya. Ya ini adalah jadi seperti JDB ini ya debugger ini seperti interpreter tetapi mampu mendebug aplikasi.
Penampil applet atau applet viewer ya, ini yang untuk mendukung. Di antaranya ada penampil applet yaitu di web browsernya supaya tampilannya itu bisa dilihat applet viewernya. Oh, tampilan di webnya nanti seperti ini. Itu sudah banyak yang menggunakan semacam ini ya, sehingga begitu dijalankan oh nanti tampilan di webnya seperti ini. Maka kita perlu adanya sebuah applet atau applet ya, applet viewer untuk menampilkan di basis web. Menampilkan applet dokumentasi yaitu Java Doc ya. Java Doc di situ ada. Jadi selama dokumentasi direkam dimasukkan ke dalam Java Doc ini. Mengkonversi source code tadi ya, bintang.java tadi menjadi dokumentasi ya, dokumentasi atau HTML. Menjadi HTML. Kompresi ya, kompresi. Ya, kita gunakan kompresinya pakai jar ya, menghasilkan kompresi jar. Ini ya, kompresi dengan jar akan menghasilkan kompresi jar. Biasanya kita gunakan apa dengan ini ya? Yang umum kalau di Windows itu sudah ada sendiri ya, untuk kompresinya ya. Silakan di situ ada kompresinya dengan menggunakan ini ya untuk kompresinya. Dari bytecode class dan file pendukung lain seperti gambar, suara, video. Ini yang dimaksudkan dalam Java Development Toolkit atau JDK-nya. Jadi dengan adanya demikian sudah ada JDK yang sudah mendukung ini semua, kita tinggal boleh dikatakan lebih enak lah ya daripada terpisah satu persatu, mau gunakan notepad-nya berdiri sendiri, sudah mau mengkompil file berdiri sendiri, kompilernya, interpreternya juga berdiri sendiri lagi. Ini jadi masalah juga gitu ya. Ini baru notepad-nya nulis, nanti setelah selesai nulis mau menguji apakah sudah betul atau tidak, kita tidak ada debuggernya, tidak ada debugnya. Setelah tidak ada debugnya mau dikompil, tidak ada aplikasi kompilnya, harus cari sendiri. Begitu sudah dikompil harus ada interpreternya, tidak ada pendukungnya lagi. Nah, dalam JDK ini sudah dibuatkan lah, carilah yang mendukung untuk ini semuanya, sehingga dengan aplikasi yang cukup ini sudah terangkum jadi satu di sini. Ini seperti yang saya sebutkan tadi di depan ada bridge on run anywhere ya, sekali menulis ya kita bisa jalankan di mana saja. Ini kenapa kita memilih Java, salah satu yang menarik adalah ini. Jadi kita kenal dengan nama istilah itu platform kemerdekaan ya, bytecode atau part of webpack-nya. Ini disebut dengan platform kemerdekaan, kita bebas untuk membuat rancangan sendiri. Java juga dapat membuat program standar non-web, maksudnya seperti itu ya. Maksudnya digunakan pada program-program untuk animasi atau hal yang lain juga bisa, untuk grafik ya. Jadi tidak hanya pada web saja, tapi juga bisa berjalan di non-web. Tadi di depan juga sudah saya sebutkan. Java telah digunakan oleh perusahaan besar dan terkemuka untuk membuat aplikasi mandiri. Contohnya adalah Eclipse, ya, Eclipse 1. Dimulai sebagai lingkungan pemrograman yang dibuat oleh IBM untuk mengembangkan program Java. Program Eclipse sendiri ditulis dari Java, ya di Java ya, atau Jawa gitu ya. Tulisnya kok Jawa ini ya. Ini untuk lebih jelasnya tadi untuk penggunaannya, ini tadi Wora tadi di sini ya. Kita ada program komputer ya, program komputer ini ya, operatif ya. Di sini ada compile program dengan different operating system berbeda. Ini ada program komputer yang sekali kita nulis di Java ya, ini bisa di compiler atau ada interpreternya yang dimasukkan ke dalam Windows compilernya. Nah, ini dimasukkan ke sini. Jadi ada Windows compilernya, dia akan masuk ke sini, yaitu masuk di Windows. Jadi sekali menulis program di sini bisa dijalankan di platform Windows ya, bisa dijalankan platform Windows. Sekali kita menulis juga bisa dijalankan di Mac compiler di sini ya, ada Macintosh ya, Macintosh operating system Macintosnya, ada Unix compilernya di sini, bisa dieksekutable oleh Unix, bisa dieksekutable oleh Macintosh, bisa dieksekutable oleh Windows. Ya, karena tidak semua pemrograman atau aplikasi pemrograman mampu seperti ini ya. Kadang-kala kita hanya menulis di satu sisi saja di platform Windows sendiri, atau di platform Macintosh, atau di platform Unix ya. Jadi perintah-perintahnya ya hanya dikenali di Unix atau di Windows atau di Macintosh saja. Tapi kalau ini tidak, sekali kita menulis bisa dikenali oleh platform-platform yang berbeda. Nah, ini kelebihan daripada Java, salah satunya adalah seperti ini yang cukup menarik konsepnya. Setelah kita gunakan tadi dari sini ya, programan kita itu jalankan. Berikutnya adalah ini penamaannya, kita lihat ya, executing pada
Java program. Yang pertama kita membuat file name-nya di Java. Di sini ya Java program. Kita kasih nama Java, umpamanya di situ Java compiler. Kita punya namanya Java atau Java compilernya dirubah. Ya dirubah. Ini atau di compiler maksudnya ya. Di compiler menjadi Java Bytecode atau generic binary. Ya. Setelah apakah sampai di sini berhenti? Tidak. Kita belum sampai pada yaitu proses interpreternya. Di sini baru compiler. Ya, belum diinterpreterkan. Nah, setelah itu tadi file name kelasnya tadi ya Java Byte generic binary tadi Java interpreter. Di sini ada Java interpreternya supaya Java interpreter ini nanti ada JVM tadi Java Virtual Machine dirubah menjadi dalam bahasa Windows ataukah dalam bahasa instruksi atau Unix ataukah dalam bahasa applet atau bahasa yang lain, atau tadi di sini saya tuliskan ada Macintosh gitu ya. Jadi sekali nulis bisa dijalankan di berbagai platform. Itulah kelebihan daripada Java. Fitur yang menarik di Java salah satunya adalah ini ya, ini fitur yang menarik. Ini kan hanya sebuah fitur ya, catatannya saja. Jadi ini mungkin antara satu dengan yang lain bisa berbeda. Menurut ini ya, jadi fiturnya ini sederhana seperti itu ya, sederhana. Memperbaiki beberapa fitur canggung yang ada pada C++ ya. Java menggunakan automatic memory allocation dan memory garbage collection. Jadi di Java ini sudah disediakan fasilitas automatic memory. Jadi kalau ada beberapa boleh dikatakan ada sampah memori ya, sampah-sampah ya di memori itu langsung bisa dihapus begitu. Ya, ada yang tidak digunakan karena ada fasilitasnya seperti ini. Kalau tidak ada maka sampah yang menumpuk itu akan memenuhi RAM kita sehingga kerjanya akan menjadi lambat. Dengan adanya Java Automatic Memory Allocation ini mengalokasikan memori secara otomatis di sini, maka sampah-sampah yang sudah tidak terpakai atau itu ya langsung dihapus di memorinya. Ada referensi yang mendukung, yaitu perpustakaan kelas pradefinisikan, yaitu ada referensinya. Jelas Java berorientasi pada objek, makanya di sini saya menggunakan Java karena memang Java mendukung untuk orientasi sebuah objek. Fokus pada data atau objek dan metode manipulasi data. Semua fungsi dikaitkan dengan objek, semuanya nanti berkaitan dengan objek. Hampir semua tipe data adalah objek, boleh dikatakan seperti itu, file, string, dan lain-lain. Berikutnya adalah organisasi kode berpotensi lebih baik dan digunakan kembali, artinya penggunaan reusable. Ya, penggunaan kembali kode-kode program atau dalam bahasa kerennya kemarin kita gunakan inheritance atau pewarisan. Diterjemahkan, aslinya diterjemahkan adalah sudah ada interpreternya. Kompiler Java menghasilkan bytecode bukan kode mesin asli. Kode byte yang dikompilasi adalah platform independen atau berdiri sendiri. Bytecode Java diterjemahkan dengan cepat ke instruksi yang dapat dibaca mesin dalam runtime yang kita kenal dengan nama JVM, Java Virtual Machine. Nah, inilah kelebihan salah satu fitur Java yang ada di ini jika dibanding dengan yang lainnya. Portable, selanjutnya adalah portable. Aplikasi yang sama berjalan di semua platform. Ukuran tipe data primitif selalu sama. Maksudnya primitif itu adalah sederhana. Ya, untuk ukuran tipe data sederhana selalu sama begitu. Perpustakaan sama dengan referensi ya. Jadi referensi menentukan antarmuka portable-nya ini. Ini beberapa fitur Java. Ya tadi ada sederhana, yaitu tadi ada diterjemahkan, ada interpreternya, di sini ada portable. Ya boleh dikatakan Java ini adalah handal begitu ya. Bukan promosi ya. Bukan promosi, tapi inilah fitur yang kebanyakan disampaikan oleh beberapa orang di sini mengatakan handal gitu ya. Pemeriksaan waktu kompilasi dan runtime yang luas. Tidak ada petunjuk tetapi array nyata. Memori rusak atau akses memori tidak sah, tidak mungkin ya, itu yang terjadi adalah seperti itu. Pengumpulan sampah otomatis melacak penggunaan objek seiring waktu. Tadi sudah ada yang namanya di belakangnya tadi adalah menghapus ya memori-memori yang tidak terpakai atau sampah-sampah yang secara otomatis ya, sampah-sampah yang tidak terpakai akan dihapus, atau file-file yang tidak terpakai atau yang memenuhi memori akan langsung dihapus. Berikutnya adalah aman. Penggunaan di lingkungan jaringan membutuhkan keamanan lebih. Ya, maka dengan menggunakan Java itu salah satunya adalah yang menarik adalah ini, yaitu masalah keamanan. Berikutnya adalah model alokasi memori adalah pertahanan utamanya. Ya, mau orang butuh yang namanya memori tadi.
Kalau memorinya kurang atau hal yang lain akan jadi ngadat. Di sini adalah memori-memori yang sudah tidak terpakai di dalam itu yang sampah tadi, dianggap sampah tadi sudah langsung dihapus. Pembatasan akses dipaksakan ya, ini ya pribadi publik ya, mau tidak mau ada hak aksesnya. Kemarin sudah saya jelaskan mengenai hak aksesnya, diantaranya ada public, ada protected, ada private. Itu salah satunya adalah itu. Oke, saya kira cukup menarik ya di Java ini ya, fitur-fitur yang ada sehingga kita akan jadi lebih tertarik untuk mempelajari Java ini. Baik, kita lanjutkan. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya, ini masih bersifat teori. Ada multi-threads, ya multi-thread. Eksekusi bersama dapat berjalan secara bersama ya, multitasking atau multi-threads atau multi apa di depan tadi juga sudah saya sebutkan. Menggunakan seperangkat sederhana sinkronisasi canggih ya. Jadi untuk menggunakan itu ya, kita gunakan alat yang sederhana untuk sinkronisasi yang cukup canggih. Maksudnya seperti itu. Dinamis, boleh dikatakan Java dinamis. Java dirancang untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berkembang. Jadi tidak lekak oleh waktu karena sudah dirancang demikian. Referensi dapat dengan bebas menambahkan metode baru dari variabel instan tanpa efek ya. Jadi ketika kita menggunakan referensi-referensi baru pun tidak ada masalah. Antarmuka mempromosikan fleksibilitas dan penggunaan kembali kode dengan menentukan seperangkat metode yang dapat dilakukan oleh objek. Ya. Berikutnya dapat memeriksa tipe kelas dalam runtime. Ini fitur-fitur yang ada di dalam Java. Ya, tadi di depan juga sudah ada mengapa Java, ya, mengapa kita memilih Java atau kenapa sih kita memilih Java? Tentu ada suatu alasan yang mendasari untuk memilih ini, ya. Jika dibanding dengan kita menggunakan ini, kenapa tidak C++ sih? Kenapa tidak ini sih ya? Ya. Jadi kalau mata kuliahnya pemrograman orientasi objek dengan menggunakan PHP boleh enggak? Ya boleh saja, ya. Nah, itu aja. Kenapa sih kita memilih Java, tidak memilih yang lain begitu ya? Platform Java atau edisi standar Java SE ya, Standard Edition memungkinkan Anda mengembangkan dan menggunakan aplikasi Java baik di desktop dan di server serta dalam lingkungan tertanam yang menuntut saat ini atau berbasis apa ya, embedded seperti itu ya. Java menawarkan antarmuka pengguna yang kaya ya, kinerja, keserbagunaan, portabilitas dan keamanan. Itu aplikasi hari ini yang memerlukan untuk sampai sehari ini adalah hal-hal demikian, yaitu adanya apa itu keserbagunaan, portabilitas dan keamanan. Ini program Java pada sebuah jaringan, jadi gambarnya hampir mirip dengan tadi ya. Jadi file name untuk Java, Unix ya, ini di Unix. Kalau tadi di Windows, ini di Unix, ini ada Java programnya sama ya. Dia ada file name-nya, file name Java-nya di Unix file ya, ini ya. Kita ada Java gitu ya, ada Java compiler, ada Java-nya di sini. Setelah di compiler menghasilkan Java bytecode, yaitu file name-nya kelasnya ini ya, file name kelasnya. File name kelasnya dalam Unix ya. Setelah itu kita interpreter, ada Java interpreter, jadilah sebuah file yang berextension exe di sini nanti akan menghasilkan dari Java interpreter ini akan menghasilkan Unix tadi. Nah, dari pertama tadi kita compile dari program pertama line tipe Java untuk file name-nya. Setelah itu apa? Kita menggunakan yaitu tag editor untuk memilihnya salah satunya. Itu selanjutnya di sini adalah menjalankan interpreter untuk command line Java file name-nya. Jadi setelah di sini kita setelah di interpreter nanti akan kita jalankan filenya. Ya, mirip dengan yang pertama, dengan dimana pada gambar sebelumnya dijalankan di sembarang, sembarang itu di desktop. Kalau ini adalah pada sebuah jaringan. Nah, ini contoh sederhananya seperti ini adalah compiling the smallest ya Java program. Ini namanya smallest ya Java ya, smallest.java. Public class smallest ya, public static void main, ada string argumen. Ini belum saya jelaskan dulu, nanti ada penjelasan lebih lanjut mengenai kode program ini. Contoh aja nih public ya, ini hak aksesnya public ya, class smallest-nya. Public static void main ini yang bisa dijalankan di program utamanya adalah ini, kita gunakan kurung kurawal. Dari sini program ini kita gunakan yaitu kita compiler dengan menggunakan Java tadi, tipe Java smallest Java-nya akan menghasilkan smallest menjadi smallest class.
ya Javanya, karena ini jadi bahasa pemrograman, dirubah atau dikonversi ya, dikonversi supaya dikenal oleh mesin. Mesin kan hanya kenal ini aja, laptop itu atau komputer itu hanya mengenal 1001. Makanya di sini dirubah dari bahasa pemrograman ini ya, bahasa di sini ya, dari bahasa manusia di sini ya. Gampangnya seperti itu. Ada Java compilernya, setelah dikompil berubah menjadi bahasa mesin. Nah, small class ini menjadi Java bytecode, menjadi bentuknya adalah seperti ini. Tulisan ini akan dirubah menjadi 1000 ini ya 10 bentuknya seperti ini 1001 seperti ini. Setelah ini selanjutnya ya, dari smallest ini tadi kelas ini Java bytecode ditampilkan ke layar nih Java ya. Ini platform operating binary-nya adalah seperti ini ya. Menjadi Java, dari ini nanti ditampilkan dalam bentuk supaya dieksekusi oleh mesin, dikenali oleh mesin, maka kita gunakan yang ini. Nanti dari sini bisa dikembalikan lagi tampilannya menjadi bentuk yang kita inginkan, dirubah, dikonversi menjadi bentuk yang lebih bisa dicerna oleh manusia seperti itu. Menjalankan dan compiler. Setelah menginstal Java, Anda harus menunjukkan ke sistem operasi di mana compiler Java telah diinstal atau mengatur jalur, istilahnya seperti itu. Nah, untuk perincian tentang cara menetapkan variabel jalur, Anda untuk sistem operasi khusus Anda coba situs Websun atau Java ya, nanti bisa kita lihat di situ ya. Oke, persiapan softwarenya di sini ya. Nanti untuk itu silahkan ya, siapkan komputer Anda, kemudian install JDK versi 7 atau 8 ya. Download dari situs Oracle ya, ini www.oracle.com, karena sekarang sudah diakuisisi oleh ini. Nanti kalau Anda di Sun Microsystem itu yang lama ya, Sun Microsystem, karena sudah diakuisisi oleh Oracle, maka silakan Anda masuk ke situsnya ini, yaitu www.oracle.com. Yang pertama ini lah Anda dapatkan JDK-nya, diinstal dari ini. Kedua, Anda install lagi juga, install Bluegy sebagai tag editornya. Download dari situs yaitu www.bluegy.org ya, www.bluegy.org. Atau install Notepad atau JCreator sebagai tag editor. Saya sarankan Anda langsung saja ini gunakan dua ini ya. Kalau mau Notepad yang lain bisa, tetapi nanti terlampau ini hanya berdiri sendiri, tidak memiliki debugger maupun memiliki compiler. Kalau ini kan sudah ada dilengkapi dengan compiler maupun debuggernya. Maka silahkan Anda install, yaitu ini JDK di versi 7 atau 8 di oracle.com. Yang kedua instalasi Bluegy di bluegy.org. Nih. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pengenalan Java. Untuk selanjutnya saya akan mengenalkan mengenai Bluegy ya, pengenalan Bluegy. Karena nanti mau tidak mau saya akan menggunakan software untuk mendukungnya adalah Bluegy. Nah, di sini adalah saya cropping hasilnya adalah ini Bluegy versi 4.2.2 ini yang saya pakai, yaitu Bluegy saya menggunakan versi yang 4.2.2 ini ya. Ini penggunanya, karena ini yang mendukung untuk 64 bit. Nanti kalau Anda mau menggunakan yang 32 bit, laptop Anda ternyata 32 bit, silahkan Anda cari yang lain, yaitu versi yang 4.1.1. Ini yang untuk 32 bit, kalau ini adalah 64 bit. Ini dari King's Collection London, disupport oleh Oracle. Ini tampilan awal daripada Bluegy adalah seperti ini. Ya, tampilan awal daripada Bluegy adalah seperti ini, tampilannya kayak gini. Nah, kita akan lihat itu sejarah Bluegy-nya ya, sejarah Bluegy-nya. Bluegy dikembangkan di Monash University dan didukung oleh Oracle. Secara historis, ide ini dikembangkan dan dirilis oleh Michael Colling dan John Rosenberg pada tahun 1999 sebagai penerus sistem Blue atau sistem biru. Biru adalah sistem terintegrasi dengan bahasa dan lingkungan pemrogramannya sendiri, dan merupakan kerabat dari bahasa Apple. Ini sejarahnya awalnya seperti itu. Bluegy mengimplementasikan dengan lingkungan Blue untuk bahasa pemrograman Java. Ya, karena di situ sudah dilengkapi dengan itu ya, salah satu JDK terbaik daripada Java ya. Pada Maret tahun 2009 ya, 2009 kira-kira ya, kalau dihitung tahun ya mungkin sudah 11 tahun yang lalu ya, 11 tahun. Distribusi tersedia dengan lisensi GNU ya, GNU Gnome ya, dan dapat diinstal di Ubuntu maupun di Debian, Mac operating system ya, Windows dan Raspbian ya, Raspbian Linux. Ya.
File jar atau komponennya yaitu file jarnya ya, file jarnya itu adalah installer Oracle JDK BlueG tersedia untuk sistem operasi lain. Ini juga bisa tersedia untuk sistem operasi lain ya, selain menggunakan Ubuntu, Debian, Mac Operating System, Macintosh, Windows, dan Raspbian Linux tadi juga untuk sistem operasi yang lain. File jar ini adalah file compiler ya, atau file komprehensif file apanya istilah file yang di situ ya, di jarnya di situ ya, rar-nya di situ ya, atau rar gitu ya. BlueG saat ini dikelola oleh tim di King's College London, Inggris ya, yang dipimpin oleh Michael Colling dan John Russell tadi ya. Ini mengenai sejarah daripada BlueG. Apa itu BlueG? Ya. BlueG adalah Java editor. Jadi di sini salah satunya adalah editor daripada sebuah Java itu adalah BlueG ini. Ya, editornya sebetulnya cukup banyak. Tadi saya sebutkan ada Notepad, ada Edit Plus maupun yang lain-lain ya. Tetapi di situ tidak dilengkapi dengan debugger maupun yang lain. Nah, di BlueG ini adalah Java editor ringan untuk para programmer pemula untuk belajar pemrograman berorientasi objek dan Java pada umumnya ya. Jadi ketika Anda para pemula, karena ini masih ditempatkan di semester yang kedua, ini maka digunakan untuk para programmer pemula ya, yang ingin belajar berorientasi objek dengan menggunakan Java. BlueG cukup dapat digunakan untuk proyek skala kecil di mana Anda tidak perlu mengelola banyak resource atau berkolaborasi di antara timnya. Ini aja bisa berdiri sendiri ya, untuk program-program yang kecil. Nah, BlueG ini sudah mendukungnya, tidak perlu repot-repot ya. Nah, kalau untuk yang besar-besar ya jangan gunakan BlueG ya, walaupun BlueG mampu. Kalau untuk skala-skala yang kita gunakan untuk bersifat pribadi atau personal, untuk perusahaan yang tidak terlalu kompleks, BlueG masih sanggup ya. Salah satu menariknya daripada BlueG ini adalah user interface-nya mudah digunakan dan intuitif ya, memungkinkan pemula memulai dengan cepat tanpa merasa terbebani. Ya, ini karena kita baru pemula atau baru belajar ya, ini ya cocok ya ladang untuk para pemula ya di sini ini. Kalau Anda menggunakan yang langsung di tingkat yang tinggi akan jadi masalah. Maka untuk awalnya, untuk belajar pada tahap awal ini ya gunakanlah BlueG ini, akan menjadi lebih enak ya, lebih nyaman begitu. Salah satu fitur utama yang dibawa BlueG ke dalam tabel adalah shell atau wrap-nya ini. Grafisnya untuk Java, di mana Anda dapat berinteraksi dengan objek, memeriksa nilai objek, melewatkan objek sebagai parameter, memanggil metode dan ekspresi Java dengan cepat tanpa kompilasi. Ini salah satu yang menarik, fitur yang cukup menarik di dalam BlueG ini adalah ada grafisnya di situ ya, lengkap dengan grafisnya maupun shell-nya di sini. Pengenalan BlueG ya, pengenalan BlueG. BlueG merupakan salah satu alat pengembangan bahasa Java secara khusus didesain untuk proses pembelajaran Java di level perkenalan. Tadi saya katakan, kalau kepingin belajar BlueG secara ini ya, digunakan untuk para ini yang pada tingkat programmer untuk pemula, maka belajarlah dengan menggunakan Java ini akan menjadi lebih dengan Java BlueG ini akan menjadi lebih nyaman, lebih enak. Karena memang didesain sedemikian rupa sehingga pada tahap awal ini mudah ya, karena disitu sudah dilengkapi dengan bentuk-bentuk yang memang dirancang atau didesain untuk programmer awal, programmer pemula maksudnya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya di dalam BlueG terdapat satu fitur yang sangat membantu dalam proses pembelajaran, yaitu adanya otomatisasi dalam penggambaran kelas diagram. Sudah dilengkapi dengan otomatisasinya, di mana pada pemrograman sebelumnya tidak dilengkapi dengan adanya diagramnya ini, kelas diagramnya atau otomatisasinya. Sehingga pengguna dapat mendapat hakikat dari berpikir dalam objek oriented menggunakan bahasa Java ya. Kalau selama ini kita menggunakan bentuknya itu seperti apa yang dimaksud dengan kelas turunan itu ya, itu tidak ada hierarkinya, tidak ada diagramnya. Nah, dengan menggunakan BlueG ini kita akan tahu, oh ya namanya ini toh, namanya kelas turunan itu, ini sumbernya bentuknya seperti ini, gambar diagramnya seperti ini. Ini
salah satu kelebihan yang menarik di dalam BlueJ ini sudah dilengkapi dengan adanya diagramnya seperti ini, sehingga bagi para pemula itu untuk mempelajarinya itu akan menjadi lebih mudah karena di situ dilengkapi dengan diagram tadi. Oh, maksudnya seperti ini, begitu ya. Basisnya tidak hanya teks saja tapi juga dilengkapi dengan grafis begitu. Fitur BlueJ yang cukup menarik ya. Kenapa kita memilih BlueJ ya, tidak memilih note editor yang lain ya? Nah, itu salah satunya adalah simple ya. Salah satunya simple, mudah begitu ya. BlueJ memiliki antarmuka sengaja lebih kecil dan lebih sederhana ya. Kita gunakan filenya cukup kecil jika dibanding dengan yang lain ya. Maka memiliki antarmuka sengaja lebih kecil dan lebih sederhana. Desain for teaching ya, ini hebatnya salah satunya adalah dia di sini apa? Desain untuk pembelajaran. BlueJ sengaja dirancang dengan pedagogi yang baik dalam pikiran, yaitu untuk pengajaran. Jadi memang dirancang untuk memberikan pembelajaran ya, pedagogik ya, untuk pembelajaran yang baik dalam pikirannya seperti ini ya. Ini salah satu kelebihan yang menarik di dalam BlueJ adalah fiturnya adalah ini. Sedangkan di lain belum tentu ada desain untuk pengajaran ini. Berikutnya adalah interaktif. BlueJ memungkinkan Anda untuk berinteraksi dengan objek. Anda dapat memeriksa nilai mereka ya, metode yang mereka gunakan, melewati mereka sebagai parameter. Ini ya, interaktif daripada BlueJ adalah seperti ini. Portable, BlueJ berjalan pada Windows ya, bisa berjalan pada sebuah sistem operasi Windows, Macintosh ya, Linux atau platform berusia lebih dari 15 tahun. Artinya apa? Sebelum ke bawahnya itu yang saat ini yaitu, tetapi terus diperbarui dan didukung oleh tim penuh waktu. Artinya yang ini tim penuh waktu itu artinya ini terus digunakan ini ya, mereka selalu mengembangkan ini ya, bukan sembarangan. Itu tidak, maksudnya ini ya, kalau kita boleh dikatakan programmer freelance, artinya ya kalau ada kita kerjakan, kalau tidak ada ya tidak dikerjakan. Mereka betul-betul meluangkan waktu untuk mengembangkan BlueJ ini gitu, oleh tim yang penuh itu punya waktu yang penuh untuk mengembangkan sebuah aplikasi BlueJ ini. Oke, untuk materi kuliah saya untuk hari ini saya kira cukup ya, sudah saya mulai, yaitu pengenalan Java dan pengenalan BlueJ. Yang bisa kita sampaikan hari ini adalah itu. Sebelum kita tutup, maka saya ambil suatu kesimpulan atau penutupnya adalah bahwa Java adalah pemrograman yang mendukung pada orientasi objek ya, yang mendukung pemrograman orientasi objek. Java dapat berjalan di banyak platform, tidak hanya di Windows saja tetapi juga di platform lain. Prinsip Java jelas, yaitu VORA, yaitu Write Once, Run Anywhere. Tadi ya, jadi sekali menulis bisa dijalankan di sembarang platform. Keempat, Java mendukung untuk pembuatan pemrograman berbasis aplikasi ya, seperti aplikasi desktop, bisa web maupun mobile ya, karena ada Eclipse di situ. Fiturnya lengkap ya, walaupun kecil tapi cukup lengkap ya. BlueJ adalah salah satu JDK terbaik dalam Java dan mudah untuk para pemula. Jadi bagi Anda atau para pemula untuk belajar pemrograman ini ya, kita gunakan dengan menggunakan BlueJ ini akan cukup menarik, karena di sini memang difokuskan untuk para programmer pemula yang dilengkapi dengan desain for teaching tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa diterima dengan baik. Terima kasih untuk hari ini, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, terima kasih banyak pada Anda yang sudah atensi di channel ini.